Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 676. Namun yang lain tidak mengatur Bai Xiusan, terutama Gu Wentian yang mengikuti Ruben dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa David sangat berkuasa, mereka tidak mengetahui identitas David yang sebenarnya, sehingga mereka semua terlihat khawatir. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, Sonya mengikuti Gullinger dan melihat semua orang menunggu di luar villa dan tidak bisa masuk. Jadi Sonya bertanya. David masih tidur. Semua takut mengganggunya. Jelas Ruben. David ini. Bagaimana dia bisa memiliki hati yang begitu besar? Hal yang begitu besar. Dan dia masih ingin tidur. Seperti yang Sonya katakan. Dia hendak masuk ke villa untuk membangunkan David. Mes. Su Gu Wentian buru-buru menghentikan Sonya Mes. Su. Karena masalah yang begitu penting. Tuan Chen meminta untuk tidur lebih banyak hari ini. Memulihkan diri selalu merupakan hal yang baik. Sonya mendengar alasan yang sama. Jadi dia mundur. Saat ini, David menguap dan berjalan keluar villa. Ketika dia melihat semua orang menunggunya di luar villa, dia tercengang. Dengan begitu banyak orang di luar, dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak menyadarinya. Apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Bukankah ini dimulai pada siang hari? David bertanya dengan heran. Tan Chen, sudah ada banyak orang di stadion. Menurutku lebih baik mengenal tempatnya terlebih dahulu. Saat ini, Bai Xiusan berdiri dan berkata, "Oke, aku akan mandi. Kamu bisa duduk saja." David mengangguk. Dan setelah mandi, semua orang menuju stadion dengan penuh semangat. Saat David tiba, ia kaget saat melihat kepadatan massa. Dia tidak menyangka akan begitu banyak orang yang datang. Bahkan ada yang melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyaksikan duel antara David dan Qin Xiaolin. Pada saat ini, di ruang tunggu stadion, Qin Xiaolin sedang duduk di kursi malas dengan mata sedikit tertutup. Di belakang Qin Xiaolin, Qin Xiaotian memimpin sekelompok anggota keluarga Qin. Sayang, jangan berbelas kasihan. Anda menyiksa David sampai mati di arena. Kamu tidak tahu seberapa besar kematian Xiao Feng dan Xiao Gang, kata Qin Xiaotian, dan mengeluarkan sedikit air mata. Apakah kamu mengajarkanku cara melakukannya? Qin Xiaolin sedikit menutup matanya, tidak membukanya, dan berkata dengan ringan. Ketika Qin Xiaotian mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya ketakutan saudaraku. Bukan itu maksudku. Sekarang Qin Xiaolin telah memasuki ranah Wuzong setelah meninggalkan Bea Cukai. Qin Xiaotian bahkan lebih takut padanya. Apakah ada kabar dari saudara keduamu? Apakah leluhur masih menyukai hadiah yang kami kirimkan kali ini? Qin Xiaolin bertanya. Kakak kedua mendapat kabar, mengatakan bahwa leluhur sangat bahagia. Sekarang saudara kedua telah memasuki aula leluhur. Keluarga Qin kita akhirnya akan memiliki keabadian. Jika saatnya tiba, izinkan saudara kedua mengajari kami seninya. Keabadian. Dan kita bisa menikahi 10-8 istri melahirkan banyak anak laki-laki. Saya melihat seluruh ibu kota. Siapa yang berani melawan keluarga Qin saya? Qin Xiaotian berkata dengan penuh semangat. Ketika Qin Xiaolin mendengar ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan menoleh untuk menatap Qin Xiaotian kekanak-kanakan. Qin Xiaotian bergidik dan terlalu takut untuk berbicara. Saat ini, David mengajak semua orang ke ruang tunggu. Karena ini belum waktunya, jadi dia harus istirahat di ruang tunggu. Ketika Qin Xiaotian melihat David masuk, dia memandang David dengan marah. Dan Qin Xiaolin meliriknya. Dan ketika dia melihat Bai Xiusan dan Zhao Wuji mengikuti David, dia mencibir. Patriark dari keluarga Bai yang terjebak, patriark dari Paviliun Protektorat Kyoto, juga telah menjadi anjing orang lain. Apakah pemilik yang Anda cari masih terlalu muda? Ejekan Qin Xiaolin membuat Bai Xiusan dan Zhao Wuji langsung marah.
dan keduanya tidak sabar untuk segera bertarung dengan Qin Xiaolin. Namun mereka tetap mengendalikannya. Bagaimanapun, kekuatan Qin Xiaolin telah mencapai Wuzong sekarang. Bahkan jika keduanya bersatu, mereka bukanlah lawan Qin Xiaolin. Kesenjangan dalam dunia besar tidak dapat ditutupi dengan kuantitas. Bab 677. Melihat Bai Xiusan dan Zhao Wuji sama-sama menyukainya, Qin Xiaolin semakin bangga. Dan Qin Xiaotian, yang langsung berkata dengan ekspresi hiruk-pikuk, kamu sekarang bersujud di depan kakak laki-lakiku dan menyerah kepada keluarga Qin kita. Mungkin milikku, kakak laki-laki bisa memaafkanmu. Ketidaktahuan. Tunggu sebentar. David anak ini sudah mati. Saya melihat siapa yang akan Anda cari sebagai pendukung pion. Wajah Bai Xiusan dan Zhao Wuji jelek, dan mereka menatap Qin Xiaotian dengan tajam. Meski kesal, mereka tidak mengatakan apapun. Sekarang mereka hanya berharap David bisa memenangkan Qin Xiaolin itu. Selama David menang, maka keluarga Qin tidak akan mendapat ancaman. Dan posisi keluarga Qin di ibu kota juga akan anjlok. Jika keluarga Qinmu hanya bisa bertarung dengan kata-kata, menurutku pertarungan ini tidak perlu sama sekali. Karena aku tidak suka mengikuti orang yang hanya bisa kentut. David menatap dingin ke arah Qin bersaudara dan berkata, David, kamu sialan. Ketika Qin Xiaotian marah, dia hendak melakukan konstruksi menuju David. Sekarang Qin Xiaolin yang bertanggung jawab. Dia tidak lagi takut pada David. Xiaotian, Qin Xiaolin berteriak dingin. Dan Qin Xiaotian langsung berhenti. Wah, hanya tinggal 1 jam lagi sampai tengah hari. Dan hidupmu hanya tinggal 1 jam lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, cepatlah dan katakan. Ketika Anda sampai di ring, Anda tidak akan melakukannya lagi. Punya kesempatan untuk bertahan hidup. Qin Xiaolin melirik David. Setelah berbicara, dia bersandar di kursi dan beristirahat dengan mata sedikit tertutup. David pun menemukan tempat untuk duduk dan menunggu dengan tenang sampai waktunya tiba. Saat ini, ada banyak orang yang duduk di seluruh stadion. Ini semua adalah orang-orang dari dunia seni bela diri. Dan yang terendah adalah kekuatan sang master. Di antara mereka, ada banyak orang seperti Yao Shengwu, Su Changsheng dan Long Wu. Namun, kebanyakan dari mereka datang ke sini karena reputasinya. Pertarungan hidup dan mati seperti itu jarang terjadi di dunia seni bela diri. Apalagi Qin Xiaolin adalah ahli seni bela diri. Banyak orang memperbarui untuk melihat betapa tidak normalnya kekuatan seni bela diri. Paling tidak ada yang pernah melihat Wuzong mengambil tindakan. Saya mendengar bahwa David baru berusia 20-an. Bagaimana dia berani menerima tantangan Qin Xiaolin di usia yang begitu muda? Tidak, bukankah ini telur yang menabrak batu? Saya pikir pertarungan ini akan berlangsung paling lama 1 menit. Dan bahkan David tidak dapat bertahan 1 menit pun. Bagaimana mungkin? Ku dengar kekuatan David tidak lemah. Setidaknya di peringkat atas kelima Grandmaster. Begitu mudah untuk menjadi Grandmaster. Ini jenius. Apa gunanya seorang jenius? Aku tidak akan mati di atas ring untuk sementara waktu. Semua orang menyesal untuk sementara waktu. Meski belum pernah bertemu David. Tidak mudah bagi seorang jenius di dunia persilatan. Saat matahari sudah tinggi di langit, terik matahari membuat semua orang berkeringat. Namun tidak ada yang tersisa, karena pertempuran segera dimulai. Di posisi paling dekat dengan ring, Su Changsheng dan Yudong duduk di baris pertama, diam-diam menunggu pertarungan dimulai. Elder, apakah menurut Anda David dapat mengalahkan Qin Xiaolin? Jika dia tidak bisa menahan 1 gerakan pun dan mati secara tragis di tangan Qin Xiaolin, selain itu pilnya akan terbuang percuma, dan kita tidak tahu di mana dia meletakkannya. Yudong bertanya pada Su Changsheng dengan suara rendah. Jangan khawatir, David tidak bisa mencapai kecepatan itu, tapi dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Di saat kritis, saya mungkin datang untuk menyelamatkan, kata Su panjang umur. Elder, jika kita melakukan ini, maka kita akan menyinggung keluarga Qin. Jika David tidak memberi kita pil obat, bukankah kita akan rugi banyak? Disarankan kita mengambilnya tadi malam, namun ternyata tidak. Orang-orang lihat, jangan melakukan 2 hal tanpa henti. Yudong berkata dengan tajam. Su Changsheng menoleh dan menatap Yudong, tanpa berkata apa-apa.
Bab 678. Percakapan antara Su Changsheng dan Yu Dong sudah didengar oleh Long Wu dan Wu Meier yang berada tidak jauh dari situ. Meskipun suara keduanya sangat pelan, mereka masih didengar oleh Long Wu. Paman Long, orang kedua ini sepertinya tertarik dengan si Sui danmu. Siapa mereka? Wu Meier bertanya. Saya tidak menyangka kemutlakan David dan Qin Xiaolin kali ini. Dan bahkan orang-orang dari lembah dewa pengobatan akan tertarik. Long Wu berkata dengan ringan. Yao Shengwu, Wu Meier tertegun sejenak. Saya mendengar bahwa orang-orang di Yao Shengwu sombong dan selalu menganggap diri mereka terkenal dan baik. Hah, Long Wu memancarkan dingin di hadapan kepentingan mutlak. Bagaimana bisa ada keluarga yang baik? Kamu lupa siapa yang menjemputmu dan memberikannya berbaring ketika kamu masih muda. Ketika Wu Meier mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata sedikit. Kesedihan Paman Long berkata bahwa Ding Busan dari lembah orang jahat memberikanku padamu. Long Wu mengangguk. Ada rumor di dunia bahwa orang-orang di lembah orang jahat semuanya jahat. Tapi ketika Ding Busan melihatmu di jalan, dia tidak tega mengambilnya. Bisakah Anda mengatakan bahwa Ding Busan adalah penjahat? Wu Meier mantap. Lalu berkata, Paman Long, bukankah kamu bilang kamu punya kesempatan untuk membawaku ke lembah orang jahat? Saya ingin bertemu penyelamat saya. Baiklah, kita tunggu sampai tanggal 15 Juli. Mungkin aku akan meminta orang-orang di lembah orang jahat untuk membantuku. Keluarga panjang tidak akan membiarkan David pergi begitu saja. Sangat sulit untuk hanya mengandalkan saya dan Butler Long. Sulit untuk melindunginya dengan baik, kata Long Wu. Wajahnya menjadi semakin serius. Paman Long, apa identitas David ini? Mengapa kamu dan kakek Long berusaha keras untuk melindunginya? Wu Meier bertanya dengan rasa ingin tahu. Semakin sedikit yang Anda ketahui sekarang, semakin baik. Selain itu, jangan gunakan jimatmu dimanapun. Jika kamu dilahirkan dengan perawakan menawan, kamu akan memiliki jika ketahuan oleh seseorang yang berhati-hati. Long Wu nyaman. Mengerti. Wu Meier mengangguk. Saat Long Wu sedang berbicara dengan Wu Meier, tiba-tiba ada yang memegang peranan di kerumunan. Qin Xiaolin keluar. Dengan seseorang berteriak, semua orang melihat ke arah arena secara serempak, dan menemukan bahwa Qin Xiaolin memimpin dan melompat ke atas ring dengan ringan. Dan di belakang Qin Xiaolin, mengikuti Qin Xiaotian dan anggota keluarga Qin lainnya. Qin Xiaolin ini memang telah mencapai kekuatan Wuzong. Sepertinya itu bukan sebuah pukulan. Saya khawatir kekuatan keluarga Qin akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidakkah kamu melihat bahwa semua pelayan keluarga Qin adalah Grandmaster? Dan bahkan ada Grandmaster hebat di antara mereka. Orang biasa-biasa saja. David ini sebenarnya memanggil raksasa keluarga Qin. Bukankah ini sudah mendekati kematian? Hei, aku bernafas di usia muda. Terjadi banyak diskusi. Namun mata mereka masih bersinggungan di ring. Mereka tahu bahwa setelah Qin Xiaolin berkuasa, David akan mengikuti. Mereka ingin melihat seperti apa rupa David. Tepat setelah Qin Xiaolin sampai di ring, David keluar dari ruang tunggu dengan semua orang mengikutinya. Dengan kemunculan David, seluruh stadion seperti penggorengan. Dan mereka semua mengangkat leher, ingin melihat lebih jelas. Sial, apakah yang termuda di depan David ini? Pemuda itu masih memiliki talenta kelas 1. Bukankah itu Bai Xiusan, kepala keluarga Bai, dan Zhao Wuji, kepala paviliun protektorat di Kyoto? Kapan mereka bertemu David? Tak heran jika David berani menerima tantangan di usia muda. Ternyata ada orang di belakangnya. Tetapi meskipun keluarga Bai dan paviliun pelindung Dharma Jingjing mendukungnya, Qin Xiaolin tidak akan melepaskannya. Semua orang terkejut. Bab 679. David berjalan perlahan menuju ring, sementara yang lain duduk di bawah ring, diam-diam menunggu pertarungan dimulai. David, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Katakan saja di cincin ini. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan cincin. Melihat David yang naik ke panggung, Qin Xiaolin berkata dengan dingin. Suara Qin Xiaolin sangat keras sehingga semua orang di stadion dapat mendengarnya dengan jelas, yang menunjukkan bahwa pertarungan kali ini tidak ada habisnya. Kalimat ini juga ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir? Tepat di atas ring, beritahu saudaramu di bawah panggung.
karena kamu tidak dapat melanjutkan. David memandang Qin Xiaolin. Lampu hijau di matanya bersinar tanpa rasa takut sedikit pun. Penyakit jiwa. Qin Xiaolin melangkah keluar satu langkah. Dan tiba-tiba seluruh arena bergetar. Dan bahkan seluruh stadion bisa merasakan getarannya. Dan banyak orang mulai gemetar. Bergemuruh, seolah-olah guntur terdengar di langit. Qin Xiaolin mengambil langkah ini. Dan seketika gelombang udara putih bergulung di atas ring. Seperti pedang tajam. Bergerak ke arah David. Keduanya berjarak beberapa puluh meter. Tetapi gelombang udara ini segera datang. Dengan pukulan ini, Qin Xiaolin menggunakan seluruh kekuatan batinnya, karena dia tidak ingin mengikuti David terlalu gemetar. Lagi pula, dia sudah menjadi kekuatan Wuzong. Seperti yang disebut bayangan pohon manusia yang terkenal, dia ingin berdiri di depan semua orang di dunia seni bela diri. David harus memukul dalam satu pukulan. Melihat pemandangan di arena, semua penonton terkesima. Banyak dari mereka belum pernah melihat penguasa alam Wuzong bergerak. Pada saat ini, melihat pemandangan mengejutkan ini dengan mata kepala sendiri, mereka semua tercengang. Bang, gelombang udara bergulung. Dan setelah mencapai David, ledakan besar terdengar seperti granat. Suaranya menggetarkan langit, dan telinga semua orang yang hadir berdengung. Sosok David langsung terkubur oleh asap dan debu, dan akibatnya menyebar ke sekitarnya. Semua orang yang duduk di barisan depan merasakan angin kencang bertiup, dan kemudian kursi di bawah mereka hancur berantakan. Namun, tidak ada yang terluka, dan mereka yang bisa duduk di barisan depan semua ahli, dan tidak akan terluka setelahnya. Jika tidak, mereka tidak akan berani duduk di depan. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Saya khawatir ini adalah pertarungan tercepat yang pernah saya lihat. David ini tidak dapat mengikuti satu gerakan pun. Langkah Qin Xiaolin tampil. Bahkan jika itu adalah puncak dari Master Agung, sulit untuk menolaknya, kan? Terlalu kuat. Kekuatan Wuzong terlalu kuat. Semua orang melihat kekacauan di barisan depan yang terjadi setelahnya. Dan mereka memikirkan David di atas ring. Dan pasti tidak ada harapan. Sonya yang berada di bawah ring melihat pemandangan ini dan air mata langsung mengalir. Setelah terkejut beberapa saat, dia bangkit dan ingin berlari menuju ring, tapi Gullinger menahannya. David, kamu tidak bisa mati. Kamu tidak bisa mati. Sonya meraung dengan keras, menarik rasa belas kasihan dari banyak orang di sekitarnya. Bai Xiusan, Zhao Wouqi dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dan telapak tangan mereka berkeringat untuk David. Mereka mengetahui identitas David, jadi tidak mungkin mereka tak terpecahkan meski hanya dengan satu gerakan, bukan? Huff, kamu berani melawan keluarga Qinku hanya 2 kali ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Qin Xiaotian melirik Bai Xiusan dan yang lainnya dengan wajah bangga dan dingin. Elder, apakah ini terlalu cepat? Yudong memandang David, yang diliputi asap dan debu di atas ring, dan berkata dengan terkejut. Su Changsheng sedikit mengernyit dan menenangkannya. Saya tidak membayangkan kekuatan Qin Xiaolin begitu kuat. Sepertinya saya lebih-lebihkan David. Paman Long, David dia. Pada saat ini, Wu Meier juga membuka mulutnya sedikit. Wajahnya penuh. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu, karena Long Wu tidak punya waktu untuk menyelamatkan David. Bab 680. Jangan khawatir. David baik-baik saja. Bahkan jika dia tidak menurunkan Qin Xiaolin, dia tidak bisa dikalahkan begitu cepat. Long Wu memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Asap dan debu di atas ring menghilang. Dan mereka yang bermata tajam menemukan ada sesosok tubuh berdiri di dalam asap dan debu. Tak lama kemudian, sosok itu menjadi semakin jelas. Dan pada akhirnya semua orang melihat bahwa David masih berdiri di atas ring, dan tidak terjatuh karena pukulan tadi. Hanya saja pakaian David saat ini compang camping, dan lekukan dalam muncul di cermin perunggu di dada David. Melihat David belum mati, semua orang tercengang, terutama Sonya. Seluruh orang bersemangat, dan dia semakin menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini David wilayah guru besar kelas 5? Melihat David berdiri utuh di atas ring, Su Changsheng terkejut.
Dia merasa tidak mungkin dia salah paham. Bagaimana mungkin David, sang guru besar, mampu bertahan dari pukulan keras Wu Zong kali ini? Bagaimana dengan berdiri di atas ring? Saat ini, hanya David sendiri yang mengetahui bahwa organ dalamnya sedang berjatuhan. Meskipun dia baru saja menerima pukulan fatal Qin Xiaolin dengan bantuan cermin perunggu pelindung jantung dan tubuhnya yang mesum, David masih menderita banyak luka dalam. Sekarang David dengan panik menjalankan seni kondensasi jantung, menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan seteguk darah dari tenggorokannya juga ditekan oleh David, dan dia tidak memuntahkannya. Apakah kamu memiliki kekuatan ini? Saya menyarankan Anda untuk bersujud kepada saya sekarang dan mengakui kesalahan Anda. Mungkin saya bisa mengampuni hidup Anda. David berdiri di sana. Lampu hijau di matanya melambung tinggi. Dan dia berkata dengan cahaya terang. David saat ini, meski tubuhnya compang-camping, namun di mata semua orang, dia seperti dewa. Berapa banyak orang yang bisa menahan serangan Wu Zong berikutnya tanpa bergerak? David, jangan marah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Qin Xiaolin melihat bahwa David tidak terluka oleh pukulan kerasnya sendiri, yang sudah mengejutkannya. Dia penuh percaya diri dan mulai bermain drum saat ini. Namun, ketika semuanya sampai pada titik ini, semua orang di dunia seni bela diri di bawah panggung menyaksikan. Qin Xiaolin tidak bisa mundur. Tetapi Qin Xiaolin marah. Tetapi dia tidak berani menyerang David lagi. Semakin David seperti ini, semakin dia tidak berani mengambil inisiatif menyerang. Ia merasa David sengaja membuatnya marah. Dan yang diinginkan David adalah efek ini. Dia membutuhkan Qin Xiaolin untuk memberinya waktu untuk sembuh. Keduanya berdiri saling berhadapan seperti ini, tapi tidak ada yang bergerak. Suasana di tempat kejadian ditekan hingga ekstrim. Semakin seperti ini, semakin sedikit orang yang berani berbicara. Ini adalah duel antar master, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri saat ini. Segera, cedera David perlahan pulih di bawah perawatan Ning Xinjue, dan nafas di tubuhnya perlahan menjadi tenang. Paman Long, kenapa mereka tidak melakukan apapun? Wu Meier tampak sedikit tidak sabar, dan bertanya pada Long Wu dengan suara rendah. David terluka. Dia sedang dalam penyembuhan, kata Long Wu dengan ekspresi serius. Sekilas ia melihat David terluka, namun luka dalam yang dideritanya tidak terlihat oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, Qin Xiaolin juga sepertinya telah menemukan sesuatu pada saat ini. Sial, bodoh, ternyata anakmu suka menunda-nunda. Qin Xiaolin tiba-tiba terbangun. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dan seluruh orang tiba-tiba melompat. Seperti dapeng yang melebarkan sayapnya. Dan melompat tepat di depan David. Di udara, Qin Xiaolin melipat tangannya. Dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan besar langit dan bumi diaktifkan. Dan kemudian bergabung dengan energi tubuh Qin Xiaolin. Dan akhirnya berubah menjadi tangan raksasa. Tanpa ampun. Ditembak ke David. David mengangkat alisnya. Menggunakan telapak tangannya sebagai pisau. Dan melangkah di udara dengan sekuat tenaga. Merusak. Aku melihat sebilah pedang Qian melintas. Dan tiba-tiba menuju ke tangan raksasa itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.